Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tata niat kita masing-masing, berharap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu yang nantinya bisa bermanfaat bagi diri kita, masyarakat kita, negara kita, dan juga menjadi bekal besok di akhirat. Amin Allahumma amin. Setelah kita menata niat kita dengan benar, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa agar nantinya ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan tentunya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa telah kita selesai. Kira-kira pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya ya. Baik, karena pada pagi hari ini masuk semuanya, Bapak berharap dalam rangka pembelajaran kalian bisa mereview materi yang kemarin. Kira-kira materi apa ya yang kemarin telah dipelajari? Baik, betul sekali, yaitu adab bertetangga. Jadi Bapak sedikit mereview terkait adab bertetangga. Kira-kira ada yang mau angkat tangan menjelaskan terkait adab bertetangga? Ya, betul sekali. Jadi adab bertetangga adalah bagaimana cara kita, perilaku kita terhadap tetangga kita itu bisa mencerminkan bahwasannya diri kita adalah tetangga yang baik, memenuhi hak-hak tetangga kita. Kemudian bagaimana cara bertoleransi dengan tetangga kita yang bukan non-muslim? Ya, kita tetap menyapanya, kita menghargainya. Kemudian ada batasan tertentu terkait toleransi ini anak-anak, yaitu tentang hal apa? Betul sekali, hal ibadah. Jadi kalau misalkan hal ibadah itu memiliki batasan. Jadi kalau mereka beribadah ya kita hormati, akan tetapi kita tidak mengikuti ibadahnya. Jadi dalam jelas ya, dalam surat Al-Kafirun telah diterangkan yang maknanya terakhir ayat itu, agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi kita tidak boleh ikut campur terhadap ibadah mereka. Begitu pula mereka juga tidak boleh ikut campur terhadap agama kita. Jadi memiliki batasan terkait agama ini. Akan tetapi kalau hal dalam muamalah anak-anak itu diperbolehkan. Semisal jual beli, nah itu boleh. Baik, Bapak akan melanjutkan materi pada hari ini. Sebelum membuka buku kalian, Bapak sedikit memberikan permainan. Tolong disimak ya anak-anak, jangan bicara sendiri. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar apa? Coba. Ya, betul, gurun pasir. Kemudian yang kedua, singa. Siapa yang bilang kucing itu? Ya, singa. Jadi kira-kira tema pada pagi hari ini itu apa? Jangan dibuka dulu bukunya. Berarti kalau paham dengan kedua gambar ini, kalian telah belajar tadi malam. Ya, betul sekali, berkaitan dengan Umar bin Khattab. Salah satunya adalah gelar beliau yaitu singa, yaitu singanya Allah. Dengan ketegasan beliau, Nabi Muhammad menjulukinya Abi Habsin, yaitu singa. Ya, tema hari ini adalah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Bapak memberikan pemahaman mengenai tentang peta konsep pada pagi hari ini anak-anak. Yang pertama, Bapak akan membahas tentang biografi singkat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang kedua ini ada sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian yang terakhir, hikmah menteladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Pada pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak juga akan menampilkan video yang nantinya bisa menjadikan hikmah bagi kita semuanya ya anak-anak. Kemudian Bapak akan juga memberikan evaluasi sedikit permainan dari aplikasi yang telah Bapak siapkan. Baik, materi selanjutnya biografi sahabat Umar bin Khattab. Silakan dibuka bukunya ya, halaman 59. Baik, Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Khantamah binti Hashim. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qut bin Rizah bin Adi bin Ka'ab. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 608 Masehi dalam usia 27 tahun. Masa pemerintahan Umar bin Khattab disebut Futuhut Islamiyah. Umar bin Khattab meninggal 1 Muharram 232 Hijriah karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Persia, dan menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Bapak akan membacakan sedikit terkait biografi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab adalah dapat panggilan sahabat dengan kalimat Amirul Mukminin atau pemimpin orang mukmin. Jadi sahabat Umar bin Khattab memiliki gelar Amirul Mukminin, yaitu pemimpinnya orang mukmin. Kemudian dapat julukan lagi Abi Habsin dari Rasulullah yang artinya singa. Jadi beliau itu juga mendapatkan gelar singa oleh Rasulullah SAW. Kemudian mendapatkan gelar Faruq karena dengan Sayyidina Umar agama ini bisa terpisah antara hal yang benar kemudian yang batil. Beliau ini sangat tegas sekali anak-anak terkait hal ibadah apalagi. Kemudian tentang agama Islam beliau memberikan semuanya terhadap jiwa raganya kepada agama Islam. Perjuangan beliau, kemudian harta beliau itu diserahkan kepada agama Islam. Beliau sangat bijaksana ketika menjadi seorang pemimpin. Beliau adalah orang pertama yang berani mengikrarkan agama Islam di depan Ka'bah. Jadi anak-anak, ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini telah masuk agama Islam, beliau langsung menuju ke depan Ka'bah dan mengikrarkan bahwasanya beliau telah masuk dalam agama Islam. Dan beliau berkata, "Wahai penghuni Makkah, siapa saja yang ingin anaknya jadi yatim, siapa saja yang ingin istrinya langsung menjadi janda, ganggu saya," katanya Sayyidina Umar. Jadi beliau itu sangat tegas sekali dan beliau pemberani anak-anak. Makanya dia mendapatkan julukan Abi Habsin ataupun singa. Jadi dia itu pemberani. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini awalnya ketika belum masuk Islam juga membenci agama Islam anak-anak. Kemudian setelah itu beliau juga pernah marah ketika adiknya yang bernama Fatimah sudah masuk Islam beserta suaminya yang bernama Said bin Zaid. Kemudian suatu hari beliau ketika mendengar ayat suci Al-Quran tersentuh hatinya, lalu datang kepada Rasulullah. Nabi kemudian merasa senang dan beliau masuk dalam agama Islam anak-anak. Jadi ketika rasa gembira yang dirasakan oleh Rasulullah, beliau langsung berkata kepada Sayyidina Umar, "Kamu penghuni surganya Allah." Jadi ketika Nabi Muhammad senang, para malaikat juga merasa senang ketika mendengar Sayyidina Umar bin Khattab masuk agama Islam. Kemudian Nabi juga selalu berdoa tiap harinya anak-anak, yang artinya, "Buatlah Islam ini kuat ya Allah dengan melalui orang yang engkau cintai, melalui salah satu Umar." Jadi dalam masa Rasulullah ataupun Sayyidina Umar ini anak-anak, sahabat Rasulullah, beliau ada dua nama Umar. Jadi ada Umar bin Khattab dan ada juga Umar Amr bin Hisham atau yang lebih dikenal dengan Abu Jahal. Kemudian Allah memberikan petunjuk ataupun hidayah kepada Umar bin Khattab. Jadi itu sedikit biografi mengenai tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Juga Umar bin Khattab memiliki banyak karomah anak-anak ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan beliau. Salah satunya ketika dikisahkan
ada suatu sungai yang tiap tahunnya itu harus mengeluarkan tumbal wanita anak-anak. Akan tetapi kemudian Sayyidina Umar mendengar hal tersebut dan kemudian beliau itu menulis surat tentang bahwasanya beliau itu pas waktu menjadi seorang khalifah, ketika apabila sungai ini yang diciptakan oleh Allah, maka janganlah kamu berkehendak sendiri. Maka dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, ketika surat yang diberikan oleh Umar bin Khattab ini kemudian disampaikan oleh sahabat, dilempar pada sungai tersebut, akhirnya tanpa ada tumbal wanita tersebut, sungai itu pun takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Begitulah salah satu karomah juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya yang dicintainya. Ada juga anak-anak karomah ataupun suatu keajaiban yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu takutnya setan kepada Umar bin Khattab. Saya pernah mendengar dari suatu kisah, suatu hari Rasulullah SAW tersenyum ketika setelah melakukan sholat. Beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Mengapa engkau tersenyum wahai Rasulullah?" "Iya, saya tersenyum melihat setan ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu lewat. Setan itu pindah tempat anak-anak. Jadi ketika Sayyidina Umar menuju depan sini, ketika setan mau lewat, akhirnya gak lewat situ karena takut adanya Sayyidina Umar bin Khattab." Kemudian sampai ketegasannya beliau ini dilihat dari cara meninggalnya beliau, yaitu dibunuh ketika waktu sholat subuh anak-anak. Jadi ketika beliau menjadi seorang imam, kemudian ada salah satu budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah ini menyusupi jamaah sholat subuh, kemudian membunuh Sayyidina Umar bin Khattab ketika melakukan ibadah sholat subuh. Jadi itu anak-anak dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, kita lanjut dari sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang pertama, mohon maaf anak-anak. Yang pertama ada Abu Faiz, yaitu orang yang memiliki kecerdasan. Jadi beliau selain memiliki sifat yang tegas, kuat, kemudian bijaksana, beliau juga memiliki kecerdasan anak-anak. Beliau juga bisa mengatur strategi perang dan yang lain sebagainya. Kemudian ada Abu Hafaz, tegas dalam pendiriannya. Kemudian yang ketiga, singa gurun pasir atau Asadullah. Jadi beliau itu mendapatkan gelar singa gurun pasir yang telah Bapak awali tadi temanya yang di depan itu tadi ya anak-anak. Kemudian ada Al-Faruq, pembeda antara hak yang benar dan yang batil. Kemudian yang ketiga, sifat Sayyidina Umar ini, perjuangan Umar bin Khattab setelah masuk Islam mengumumkan keislamannya di depan kaum Quraisy. Jadi beliau itu tidak ada rasa takut sama sekali anak-anak. Jadi beliau itu mengumumkan langsung ketika sudah masuk Islam yang telah Bapak jelaskan di awal tadi. Kemudian mengajak Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi ketika masuknya Sayyidina Umar bin Khattab, begitu pesat pula perkembangan Islam pada masa itu anak-anak. Jadi ketika awalnya Rasulullah SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian berdakwah dalam lingkungan keluarganya, kemudian ketika masuknya Sayyidina Umar bin Khattab ini, Rasulullah diajak dakwah secara terang-terangan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian mendatangi tokoh-tokoh Quraisy untuk masuk Islam, yang selanjutnya mencurahkan seluruh hidupnya untuk membela Rasulullah SAW dan selalu mengikuti setiap peperangan. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah juga salah satu sahabat Rasulullah yang selalu ikut dalam setiap peperangan anak-anak. Kira-kira dalam bab ini mungkin ada yang perlu dipertanyakan poin-poin ini. Ya, kalau sudah jelas, Bapak akan lanjut ya. Hikmah menteladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi, apa hikmah yang bisa kita petik dari pembelajaran kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab ataupun kepribadian Sayyidina Umar bin Khattab anak-anak? Jadi, khalifah ataupun pemimpin umat Islam itu memiliki beberapa sifat-sifat ataupun yang sudah dijelaskan, salah satunya tadi adanya kecerdasan, kemudian bijaksana, kemudian pemberani dan lain sebagainya. Begitu pula diri kita anak-anak.
Jadi ada banyak hikmah sekali dalam diri kita. Pak, apakah kita ini juga seorang pemimpin? Iya anak-anak, jadi kita semua ini adalah pemimpin. Allah menciptakan manusia memiliki dua tugas, yaitu yang pertama adalah menjadi seorang khalifah, yang kemudian yang nomor dua adalah seorang hamba. Yang dimaksud khalifah ini bagaimana cara kita memimpin di muka bumi ini. Kita rawat alam ini, buang sampah pada tempatnya, itu salah satu memimpin diri kita masing-masing anak-anak. Jadi jangan buang sampah sembarangan, kemudian jangan mengotori halaman dan yang lain sebagainya. Kemudian kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, melawan hawa nafsu. Waktunya sholat duhur ya sholat duhur anak-anak. Jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Main layangan aja, enak dia main layangan, saya dulu sholat duhur. Semisal ada teman kita yang main layangan, ya kita laksanakan apa yang menjadi keharusan bagi diri kita. Kalau yang sudah balik, maka ketika balik ataupun seorang mukallaf yang balik kemudian yang berakal, kalau yang laki-laki sudah mimpi basah, kemudian yang perempuan sudah mengalami menstruasi ataupun haid, maka dia sudah mengenai ataupun dia sudah memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah sholat, puasa. Kemudian apabila tidak melakukan ibadah tersebut, maka dapat menjadi dosa bagi diri kita ataupun bisa menjadi dosa besar. Jadi kalau sudah balik, apabila sudah waktunya sholat ataupun masuki sholat duhur, ya jangan sampai kita lalai terhadap ibadah hingga nantinya kita seumpama tidak melakukan ibadah sholat, maka akan menjadi dosa. Daripada dosa, mending kita mencari pahala yang sebanyak-banyaknya anak-anak. Karena mengapa? Hidup di dunia ini adalah tempat kita untuk mencari amal. Maka pembalasan nggak ada anak-anak. Jadi ketika kita melakukan kebaikan kemudian ada pahala, maka tidak tampak. Begitu pula dengan dosa, juga tidak tampak pada hari ini ataupun di dunia ini. Akan tetapi ketika besok di akhirat, itu adalah tempatnya pembalasan anak. Jadi ketika kita hendak beramal tidak bisa. Maka dari itu kita mumpung masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita sebanyak-banyaknya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada nantinya kita tidak akan menyesal besok di yaumul kiamah. Begitu ya anak-anak. Jadi Bapak akan bacakan terkait hikmah menteladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang pertama, berani dan rela berkorban dalam membela kebenaran. Jadi kita ketika berani dan rela berkorban untuk membela kebenaran, apalagi berkaitan dengan agama Islam, ya kita harus berani untuk bertanggung jawab ataupun membela agama kita. Kemudian yang nomor dua, bersikap adil dalam memutuskan perkara hukum. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin itu harus adil anak-anak. Yang dimaksud adil itu apa? Ya tidak belah sebelah, kemudian bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, porsinya. Itu disebut dengan adil. Salah satunya saya berikan contoh, misalnya Afan dengan Randy. Afan sudah kelas 1 SMP, sedangkan Randy masih kelas 3 SD. Maka bagaimana sikap orang tua dalam hal keadilan? Bukan berarti antara kedua anak tersebut sama biaya jajannya. Kalau sama otomatis di situ tidak adanya keadilan anak-anak. Jadi adanya keadilan tersebut sesuai dengan tempatnya ataupun porsinya. Kemudian yang ketiga, berjiwa besar dan dapat menghormati hak orang lain. Selanjutnya nomor 4, tegas dalam menentukan perkara yang hak dan yang batil. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin, maka kita harus tegas mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang kebatilan ataupun sifat yang tercela. Jadi kita basmi, kita memberikan pemahaman kepada mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, yang sopan, sehingga tidak menyakiti hati mereka. Kemudian sayang terhadap semua rakyatnya. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin,
menjadi presiden ataupun kepala rumah tangga harus memiliki rasa kasih sayang, kasih belas kasih. Itulah salah satu hal yang paling pokok terhadap seorang pemimpin, itu harus menyayangi terhadap semua rakyatnya. Kemudian yang terakhir, rendah hati dan mengutamakan aspek kesederhanaan dalam hidup. Jadi salah satu hikmah yang dapat kita ambil adalah walaupun kita menjadi seorang pemimpin, hendaknya kita itu tidak menyombongkan diri. Karena yang patut menyombongkan diri itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya anak-anak, marilah kita sebelum masuk ke kesimpulan, Bapak akan menampilkan video berikut ini. Mohon untuk diperhatikan. Bila ada perlu hal-hal yang dicatat, silakan dicatat, karena nantinya Bapak akan menanyakan mengenai hikmah apa yang bisa diambil dari video tersebut. Lihatlah sendiri. Kenapa engkau memasak batu, Ibu? Ini kulakukan untuk menenangkan anak-anak yang mengira aku sedang memasak makanan. Dan mereka mau menunggu sampai mengantuk dan tertidur. Ini semua gara-gara Umar. Sebagai pemimpin, tidak seharusnya dia seperti ini. Tapi, biar Allah yang mengadili antara aku dan Umar. Mengapa bisa begitu, wahai Ibu? Memangnya ada apa dengan Umar? Pasti dia sedang bersantai-santai di rumahnya. Sementara sedikit pun ia tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin seperti kami. Ya Allah, apa yang telah kuperbuat? Aku telah menzalimi rakyat yang menjadi tanggunganku sendiri. Ibu, mana makanannya? Ibu, aku lapar. Ibu. Aku lapar. Astagfirullahaladzim. Mungkinkah masih banyak lagi orang-orang yang kelaparan di luar sana, sementara aku tidak mengetahuinya? Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Berilah aku kekuatan untuk dapat memimpin negeri ini dengan amanah. Hei Ibu, jangan bicara sembarangan ya. Ibu tahu tidak? Baiklah Ibu, kami mohon pamit dulu. Terima kasih atas kebaikan Ibu. Semoga Allah membalasnya. Aslam, mari kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Lancang sekali Ibu itu. Dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tunggu, wahai Umar. Kenapa tergesa-gesa begini? Ada apa? Ya Allah, ampunilah kelalaian hamba-Mu ini. Aku tidak tahu kalau masih ada yang kesusahan, sementara aku pemimpinnya. Baik anak-anak, siapa yang mau maju untuk membacakan terkait apa hikmah yang bisa kita ambil dalam video tersebut? Ya, terima kasih, kasih tepuk tangannya. Terima kasih kepada saudara Naufal.
telah membacakan hikmah ataupun hal yang bisa kita petik dari video tersebut, yaitu bahwasannya seorang khalifah, seorang pemimpin dari Sayyidina Umar bin Khattab, walaupun beliau itu begitu tegas, akan tetapi beliau itu masih memiliki sifat kelembutan hati, apalagi menyayangi terhadap rakyatnya. Beliau sangat kasihan sekali terhadap ibu dan anak-anaknya tersebut yang bahwasanya memiliki kekurangan terkait bahan pangan. Salah satunya yang telah diberikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu gandum. Begitulah salah satu ciri khas dari Umar bin Khattab. Begitu pula kita harus mencontoh dari gambaran-gambaran yang telah kita ketahui, salah satunya biografi dari Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian sifat-sifatnya, kemudian hikmahnya, kita praktekkan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari ini. Kemudian kesimpulannya Bapak akan sampaikan. Yang pertama, Umar bin Khattab lahir pada tahun 580 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Khantamah binti Hashim. Kemudian ada terkait sifat-sifat Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Abu Faiz, Abu Hafaz, Singa Guru Pansir, Al-Faruq, perjuangan Umar bin Khattab setelah masuk Islam, kemudian mengumumkan keislamannya di depan kaum Quraisy, mengajak Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, mendatangi tokoh Quraisy untuk masuk Islam, mencurahkan seluruh hidupnya untuk membela Rasulullah, selalu mengikuti setiap peperangan. Kemudian ada hikmah, yaitu berani, bersikap adil, berjiwa besar, tegas dalam menentukan perkara yang hak dan batil, sayang terhadap semua rakyatnya, rendah hati dan mengutamakan aspek kesederhanaan dalam hidup. Kemudian setelah kesimpulan ini, Bapak akan mengevaluasi ataupun memberikan permainan terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, berikut ini materi yang akan ataupun evaluasi yang akan Bapak sampaikan anak-anak. Tolong diperhatikan dengan seksama ya. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini Bapak akan memberikan salah satu permainan yang telah Bapak siapkan menggunakan aplikasi Lektora. Di sini ada pertanyaan untuk Naufal. Silakan dijawab pertanyaan dari Bapak. Di situ ada beberapa pilihan. Yang pertanyaannya di bawah ini yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah ada Utsman bin Ali, ada Zaid bin Thabit, ada Umar bin Khattab, yang terakhir Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi apa jawaban dari soal di bawah ini? Umar bin Khattab. Yuk coba kita cek. Jadi ketika ada orang di sini itu merasa senang, berarti jawaban dari Naufal betul. Ketika orang yang ada di sini itu sedih ataupun merasa susah, maka jawaban Naufal masih belum beruntung. Jadi dibuka kembali apa yang telah Bapak sampaikan dalam materi tadi. Yuk coba cek. Ya betul sekali. Tepuk tangan untuk saudara Naufal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Permainan telah kita usai anak-anak. Begitu pula dengan pembelajaran pada pagi hari ini mengenai tentang keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bapak akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Memberikan pertanyaan, tolong dicatat dengan baik-baik. Tugasnya ialah bagaimana tindakan kita pada waktu itu telah menjadi ketua panitia acara Maulid Nabi. Kemudian kedua orang tua kita butuh kita dan waktunya bersamaan dengan acara. Jadi pilihannya ada dua. Yang pertama, kita tetap ada pada acara Maulid Nabi. Yang kedua, kita pergi menemui orang tua kita. Jadi sertakan alasan kalian untuk memilih jawaban tersebut. Kemudian tugas ini akan dikumpulkan minggu depan, dikumpulkan jadi satu oleh ketua kelas. Dan jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang pembelajaran yang telah disampaikan Bu Amalia, kemudian yang telah disampaikan oleh Pak Iqbal. Di sini Pak Iqbal menghandle kelas untuk pembelajaran beberapa hari ke depan. Semoga kita selalu semangat dalam pembelajaran hari ini, begitu pula pembelajaran yang akan datang. Bapak akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak.